Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Good morning, good afternoon, and good evening buat teman-teman dari berbagai time zone ya. Dan tentunya tergantung dari jam nontonnya juga. So guys, kita bakal update sedikit progress dari Bitcoin pada pergerakan di hari Senin. Jadi New York hari ini nggak terlalu banyak activity ya. Kita ngeliat ada CB Consumer Confidence saja di situ yang udah rilis datanya. Dan hari Selasa udah Christmas ya, udah early close rata-rata market. Jadi mungkin kita nggak ngelihat volatilitas lagi during this moment ya, atau holiday moment. But yeah, let's see teman-teman sekalian ya, gimana kira-kira perkembangan daripada si Bitcoin-nya. Anyway, kemarin waktu live streaming seru ya teman-teman. Ini udah U ke Z. I think on the next live session atau live streaming kita akan lebih ke ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman. Jadi kita buat satu live session untuk lebih bertukar pikiran, berdiskusi, mungkin mau ngobrol argumen juga boleh ya. Artinya kita bertukar pikiran di situ dan coba untuk menyampaikan pandangan yang mungkin seru untuk kita bedah ya pada saat menjelang 2025 ya. I think waktunya udah tinggal I don't know ya, ini berapa hari lagi tuh ya, 7 harian lagi udah tahun baruan ya. Jadi kalau live session atau live session pada saat market lagi mungkin low volatility ya, seru ya kalau kita ngobrolnya lebih ke arah sana gitu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol aja santai teman-teman, update perkembangan, mungkin cerita-cerita sedikit ya, gimana experience atau pengalaman teman-teman selama sepanjang tahun ini atau mungkin di cycle-cycle sebelumnya. Ya, it's been a wild ride so far for 2024 and I do really hope bisa finish strong ya buat teman-teman semua. And yeah, let's see ya, apakah kalian interested dengan live session seperti itu atau tetap ya bedah altcoins pokoknya kok ya, A sampai Z lagi kayak kemarin ya. Saya nggak tahu kan, tergantung viewers juga. Jadi ya saya kembaliin ke teman-teman. So guys, kita mau update ya progress daripada Bitcoin. Hari ini Bitcoin nggak ngapa-ngapain sih. Ya dia turun, dia naik, atau lebih tepatnya dia naik, kemudian dia turun, and then dia close balik di tengah. Kata orang sih ini doji ya, 45 menit lagi dari sekarang closing, kata orang ini namanya doji teman-teman. Doji itu artinya apa? Indecision ya, gak clear. Market nggak tahu harganya mau dibawa turun atau mau dibeli sehingga dia bisa naik lagi. But here's the concern ya, yang saya perhatikan itu adalah a break and retest di exponential moving average 21. Seperti yang saya sampaikan pada saat live streaming kemarin, bahwa Bitcoin itu sudah di atas exponential moving average 21 selama lebih kurang 67 hari. And I think 67 days, it's around 2 months ya teman-teman sekalian ya, atau sekitar 2 bulanan ya. Artinya for the first time sejak 2 bulan terakhir, akhirnya Bitcoin break di bawah EMA 21 and then having a retest di EMA 21-nya dan disambut dengan rejection candle pada hari Minggu kemarin. So kalau kita cek dari perspektif weekly close, Anda bisa lihat kita nggak bentuk yang namanya bearish engulfing candlestick pattern. Ya ini biasanya sih nge-lead pergerakan lebih ke arah bearish ya, atau kita bisa bilang ada possibility lah kalau koreksi atau retracementnya masih bisa berlanjut. Jadi kalau saya pribadi sih ngelihatnya dari segi model sih mirip-mirip sama waktu zaman di Januari awal tahun ya. So kita ngelihat dia sama bermain di EMA 21 untuk beberapa waktu, kemudian dia closing and then retest and then having a further correction, baru kemudian dia recovery setelah beberapa saat, atau lebih tepatnya proses koreksi ini berlangsung lebih kurang selama 14 sampai 12 hari. 12 sampai 14 hari baru kemudian dia recovery. Nah, jadi gimana nih kalau kondisi sekarang? Ya, saya sih udah ngobrol sama teman-teman juga kemarin ya pada saat live streaming, bahwa di Januari Gary Gensler akan mengundurkan diri, kemudian Donald Trump akan dilantik. Sentimen yang diakibatkan oleh FOMC pada pekan lalu udah pasti nggak akan sesegera mungkin langsung hilang ya. Pasti akan membutuhkan waktu untuk bisa membantu market itu setidaknya kembali recovery. Itu akan butuh waktu, karena saat ini ya ini aja udah ya yang terngiang-ngiang gitu kan. Ibaratnya
Kalau teman-teman mungkin yang institusi atau para whales punya klien gitu kan, ditanya nih, Pak, ini FOMC udah ada update kayak gini, Bapak mau gimana pengambilan keputusannya? Oh ya, berarti dia mengubah proyeksi ya. Ya udah deh, kalau gitu kebetulan udah mau Natal sama tahun baru, saya take profit dulu aja gitu ya. Nah terus saya ditanya deh ya, kok gimana Santarelli ya? Hari ini di discussion live session di SAG, tadi kemarin sih lebih tepatnya hari Senin ya malam, itu ada discussion yang menarik guys ya. Jadi kok gimana Santarelli? Kata one of our member, santanya aja mitos, apalagi rally-nya. Karena kita percayanya gini teman-teman ya, penggerak market itu adalah makro. Oke, ingat makro itu adalah pasar. Artinya di pasar itu ada apa? Ada pembeli dan penjual kan. Makro itu penggeraknya, gitu loh. Misalnya makro bilang, hati-hati ya, bulan depan ada badai El Nino nih ya, bakalan kalau kita bilang panen bakalan susah nih ya, bisa mempengaruhi harga bahan baku. Ya otomatis para penjualnya akan lebih waspada dan mungkin ningkatin harga gitu kan, karena ada potensi supply-nya kurang ya kan, gara-gara badai. Nah itu market ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ya badai El Nino-nya itu ibaratnya adalah si Jerome Powell dan FOMC, ya penjual dan pembelinya ya sama kayak di pasar gitu ketemu, dan mereka udah dapat kabar kalau bulan depan hingga tahun depan lebih tepatnya ya, proyeksinya berubah. Jadi mereka akan melakukan adjustment atas portofolionya, dan bertepatan di akhir tahun lagi dimana ada Natal dan tahun baru, udah sekalian liburan kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat timelinenya guys, dia mulai koreksi semenjak puncak ya, dia mulai koreksi katakanlah 12-14 hari ya. Berarti kalau misalkan kita kasih garis di sini, lebih kurangnya kelarnya tanggal 31 Desember. Ya, kalau misalkan acuannya kayak gitu, berarti let's say di sini ya, tepat 12 hari atau 14 hari, habis itu baru pelan-pelan ada upaya untuk dia rebound gitu kan. Jadi kita nggak bilang dia langsung rebound nih, cuman ya paling nggak kalau misalkan dia koreksi beres gitu ya, dia turun sampai begini, boom, kelar gitu kan. Habis itu mungkin baru dia pelan-pelan coba untuk recovery atau coba untuk rebound ya, atau gimana ya, kita belum tahu teman-teman. Kenapa sih Vin selalu ngomong belum tahu? Ya memang iya, karena gini guys ya, ini personally menurut pandangan saya, tergantung gimana Bitcoin mau ngebawa koreksinya. Jujur saya ngelihatnya kayak gitu, karena kalau misalkan acuan kita berdasarkan Elliott Wave, maka ada 5 wave correction, lebih tepatnya ada 3 wave correction, dimana A wave itu biasanya kan 5 wave nih ke bawah, so very likely ini kita bisa anggap sebagai A wave-nya, dan harusnya kita ada 3 wave correction ke atas, baru kemudian finishing nih ke C wave-nya gitu. Jadi overall keseluruhan kita bisa ngelihatnya tuh lebih kurangnya seperti ini. Nah, jadi prosesnya lebih kurangnya begini. Nah, ini gambaran besarnya. Gambaran minornya itu begini. Nah, dia recover, dia turun, and then dia naik. Ya, baru kemudian ya again ya 1, 2, 3, 4, 5 finishing untuk C wave-nya. Jadi kalau kita ngeliat keseluruhan, nanti jatuhnya begini di time frame daily-nya. Ya, ini adalah A wave. Perhaps this is the B wave, baru kemudian kita akan menuju ke C wave. C wave-nya nggak tahu tuh ya, apakah dia akan ketahan di 91.000 atau offside dikit, tapi kemudian dia langsung recovery lagi bermain di atas SNR. Ya, itu yang makanya saya bilang belum tahu, karena tergantung gimana ini naiknya. Kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin-nya naiknya bagus, mudah-mudahan ya, kalau naiknya bagus, maka dia harus break out dari internal order block yang terbentuk pada 15 or 30 minutes. Jadi kalau kita cek di 30 minutes, more or less begini idenya. Ya, price going down, creating lower low. Ya kan? Ini lower high. So if price going up, let's say ini adalah inducement, maka untuk memastikan kita shifting structure-nya atau tidak adalah dia breakout dulu dari sini. Kalau itu breakout, oke, nice ya. Perhaps kita bisa lihat ABC corrective wave and finishing for the C wave, naik ke atas gitu. Before the next push to the downside. Ya, mungkin teman-teman, tapi saya belum tahu juga ya. Saya nggak berani ngasih projection ya atau prediksi, karena
recently saya lihat banyak banget viewers baru guys ya, dan semakin berbahaya sekali karena mereka ngambil acuannya langsung kesimpulan, berani banget ya. Saya juga jadi agak-agak takut gara-gara kemarin tuh ada baca orang Twitter katanya jual rumah cuma buat beli anakku Daniel punya token. Nah itu tuh ya udah ngeri banget ya kalau udah kayak gini, ini berarti tetap ada yang FOMO ya. Nah guys, anyway ya itu gambaran sementara untuk Bitcoin. Mungkin sekalian kita bedah Bitcoin dominance-nya sedikit ya. So far kita nggak dapetin rejection. I'm so happy guys because we did ya analysis on Bitcoin dominance, and so far dia react dari 62% retracement-nya, jadi udah ya cakep banget teman-teman sekalian. Ini kemarin nih waktu saya update pertama kali, waduh ya bener-bener pas 59.25% retracement, I mean 59.25% ya dari Bitcoin dominance itu benar-benar jadi lower high-nya, dan sekarang kita udah valid punya lower low. So it's very great ya teman-teman sekalian by progress seperti ini. Itu artinya kalau kita lihat others dominance juga sama-sama udah mulai start rebound and creating higher high. Nah nanti kalau kamu cek nih, seandainya kamu lihat ya rata-rata price action mungkin pergerakannya akan mirip. Jadi yang saya perhatikan itu adalah kita punya sebuah market structure shift di sini diiringi dengan pullback yang very corrective, and then di finishing dengan konsolidasi ya, dan sekarang breakout. Jadi kalau misalkan nanti kamu lihat nih retest, nah, ada potensi tuh untuk dia naik lagi. Mudah-mudahan ya kamu bisa cek rata-rata price action nunjukin kayak gitu tuh. Ini ada render, kemudian ada gold ya sama teman-teman, kemudian ada Celestia tuh, mirip banget ya, mirip, rata-rata benar-benar mirip. Makanya saya bilang ya others ini mewakili altcoins gitu ya. Kalau kita lihat dari situ udah cukup buat kita punya gambaran, oke, gue tahu berarti gue harus ngapain kalau misalkan price actionnya kayak gini, gue manfaatinnya kayak gimana ya. Bayangan saya kayak gitu. Nah jadi untuk mendukung semua analisis tersebut, Bitcoin technically wajib breakout dari sini ya, at least buat kita retest ke 101.000. Jadi kalau kalian perhatiin banget ya di awal dari video ini, kenapa tadi saya ada gambaran ini, karena saya pikir ini tuh adalah 50% retracement. Jadi sewajarnya kalau Bitcoin naik dulu testing ke level 100.000 ya, let's say fake out dikit ke 101 gitu ya, baru dia turun lagi ya, technically it's just a dead cat bounce scenario ya on the higher time frame. Jadi kayak beginilah gambarannya gitu. Right? So yeah, that's the idea on Bitcoin more or less, dan gambaran buat sekilas altcoins ya. Nanti saya bakal tambahin video altcoins update untuk hari ini, dan saya inget banget masih ada satu ya Space ID nyantol di kepala saya. Nanti saya tambahin di salah satu altcoins update-nya. Okay? So thank you very much guys for paying attention. God bless everyone and have a nice day guys. Cheers. Bye bye.